Anjir, merinding. Ingat kejadiannya, ingat merinding aku sumpah. Kalau kita sama-sama tahu nanti salah satu cerita bakalan jadi panik. Kita lepasin batu itu lagi dong. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Cinema Case. Kali ini kita akan membahas lagi di edisi Kamis Horor. Kali ini kita nggak bakalan bahas film horor ataupun kejadian horor di sebuah film, tapi kita bakalan ceritain kejadian horor di kehidupan kita sendiri. Buat teman-teman yang punya kisah horornya sendiri, boleh langsung DM kita ataupun tulis komentar di bawah. Itu adalah waktu kita naik gunung ya. Nah itu naik gunung di Gunung Sumbing. Kalau teman-teman tahu itu ada di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Itu sekitar tahun 2012. Jadi kita itu kalau dulu tuh memang kita suka pendaki sedikit gitu ya, nggak berkelompok banyak. Dan dulu itu disclaimer aja, dulu itu beda dari sekarang. Jadi di atas gunung itu benar-benar sepi banget. Sepi banget, nggak ada orang lain. Nggak ada, cuma paling 1-2 kelompok gitu. Kalau sekarang kan ramai. Udah naik itu menjelang maghrib gitu ya. Nah tapi kita di base camp atau di dulu belum ada base camp, adanya rumah Pak Lurah. Iya benar, di rumah Pak Lurah itu ya kita sebutnya base camp ya. Sekarang rumah Pak Lurah kita sebutnya base camp. Waktu kita di rumah Pak Lurah itu kita udah dikasih tahu sama ibu lurahnya ya, atau istrinya Pak Lurah bahwa kalau bisa jangan lewatin hutan cemara waktu maghrib. Nanti selepas maghrib atau sebelum maghrib gitu. Jadi jangan sampai antara maghrib dan isya itu kita ada di dalam ada di dalam gua hutan cemara ya. Emang jadi ada satu bagian yang sekian kilo ada hutan cemaranya gitu. Tapi waktu itu kita udah mendekati maghrib nih. Kita naik udah mendekati maghrib, kita ngerasa masih kayaknya cukup deh waktunya gitu ya. Kayaknya cukup waktunya kita bakalan naik gitu. Akhirnya kita naik deh. Kita naik ya, kita udah cepet-cepet. Ternyata kita udah keburu maghrib ya, udah ke maghrib dan kita masih ada di dalam hutan cemaranya itu. Waktu itu udah tenang aja, kita sampai atas biasa aja. Tapi memang kita bukan ngecamp ya, jadi kita cuma naik top langsung balik. Jadi kita balik. Itu tipe langsung TikTok gitu, naik langsung turun. Bukan TikTok yang gini-gini. Kita TikTok langsung naik langsung turun gitu. Nah, waktu itu kita udah naik, turunnya biasa aja. Waktu naik biasa aja, turunnya kayaknya biasa aja. Tapi waktu sampai di hutan cemara itu, itu di situ mulai ada masalah. Tapi memang waktu kita mendaki itu kayak tercium aroma bunga gitu. Ini bukan kita mikir apa sih kalau orang Jawa bilang klenik gitu ya, enggak. Tapi memang kebetulan. Dan untuk teman-teman yang nggak tau, di atas itu varietasnya itu udah rumput-rumputan. Jadi nggak ada tanaman melati gitu, nggak ada. Mawar, melati itu harusnya nggak ada. Tapi kita masih ngecium gitu. Anjir, aku ngecium, dia ngecium bau itu. Tapi kita sama-sama diam karena di sana kita udah tahu kalau misalnya salah satu cerita bakalan anjir, merinding. Ingat kejadiannya, ingat merinding aku sumpah. Kalau kita sama-sama tahu nanti salah satu cerita bakalan jadi panik. Akhirnya kita turun. Kita bisa sama-sama diam. Akhirnya kita turun. Itu di sana zaman dulu ya, kita nggak tahu sekarang, kita udah lama banget kan. Anjir, merinding juga ini sekarang. Di sana tuh ada satu buah batu gede gitu. Itu dia dibelah jadi dua. Enggak dibelah jadi dua, maksudnya dicat separuh doang gitu. Separuh putih, separuhnya nggak dicat gitu. Nah itu buat tanda kita sih, kita udah ngelewatin itu karena memang batu itu cuma satu-satunya. Jadi kita gak mau buat notis sama batu itu dong. Batu itu terus kita turun, ada lagi cemara yang dia tumbang gitu karena nggak tahu entah kena petir atau apa, yang jelas dia tumbang separuh gitu. Lalu ada juga satu cemara yang kebakar. Nah kita ada 3 hal ini yang bikin kita inget banget sama jalanan itu. Terus kita turun setengah jam, 40 menit gitu. Batu ini kita lepasin batu itu lagi dong. Kita ngelewatin batu itu. Terus kita masih berusaha tenang. Turun lagi, ketemu cemara, kebakar, ketemu ini patah. Turun sejam gitu. Kita ngelewatin situ lagi. 2 jam, 3 jam, masih kayak gitu. Jadi kita tuh kita naik berapa jam itu? Kita naik lewat hutan cemara itu sekitar 1-2 jam. 1-2 jam. Tapi kita turunnya bisa sampai 5 jam. 6 jam. Kita turunnya 6 jam. Nggak masuk akal. Turun harusnya itu cuma separuhnya waktu kita naik ya. Yeah. Jadi kita naiknya cuma sekitar 2 jaman ya, 2 jam. Kita naik dari bawah hutan cemara sampai
sampai batas hutan cemara itu sekitar 2 jam. 2 jam lalu kita turunnya itu ya kurang lebih harus sekitar separuh atau sama harusnya. Tapi ini kita turun dari puncak hutan cemara sampai bawah itu makan waktu sampai 6 jam. 6 jam. Nah, kita udah aduh kok kita nggak sini lagi, lewat situ lagi, lewatin batu itu lagi udah. Kalau aku pribadi udah mulai panik. Aku di sana dan kalau aku jujur rasanya udah habis sih. Udah habis kayak anjing habis mati sampai, nih. Sampai kita nih sampai duduk terus aku nangis. Rasanya kayak udah bener-bener kayaknya apalagi yang harus kita buat gini anjing kenapa gitu loh. Kita karena apalagi kita udah sering dengar sama kejadian-kejadian mistis di gunung lah ya. Kita memang aduh anjing mati ini, kita nggak bisa pulang udah habis di sini gitu. Kita bawa makanannya sangat minim karena memang tujuannya buat TikTok itu tadi kita naik kelas turun, tapi ternyata gara-gara itu kita nggak punya makanan, kita cuma lari sampai bawah dan itu berakhir ketika salah satu dari kita udah berani ngomong nih kayaknya kita udah lihat batu ini gitu. Nah salah satu dari kita ngomong, aku langsung ngomong kita udah ngelewatin batu ini gitu. Terus kita itu panik memang terus panik. Dan kita akhirnya kita ngomong, kita udah sama-sama tahu, kita udah ngelewatin segala macam, kita debat, hampir nangis, udah perasaannya habis, anjing mati ini gitu. Terus waktu itu kita turun, kita nggak lewatin batu itu lagi. Nggak lewatin batu itu. Tapi kita masih lewat di cemara yang patah. Iya, masih ngelewatin cemara patah. Memang cemara patah itu bawahnya sih batu ya. Iya, anjir merinding bangsat. Situ sampai lewat cemara dan kita lewat cemara lagi ketika kita salah satu dari kita udah ngomong kita yakin nih udah lewat sini baru bisa lolos lagi. Begitu juga sampai yang tanda ketiga itu ada cemara bakar. Dari situ waktu kita ngomong baru kita bisa lolos. Kita jadi memang berkali-kali ngelewatin situ terus gitu. Akhirnya udah panik lah hari ke bawah, kita udah setengah mati. Di sana kita melihat ada tanda, memang di rumah Pak Lurah itu ada dikasih tanda lampu gitu ya, dikasih lampu cahaya. Udah kelihatan desa gitu loh. Udah kelihatan desa. Anjing, kita bisa lepas gitu akhirnya. Kita lari kenceng banget sampai hampir sejam ya kita larinya. Kita hampir sejam kita nggak kehabisan nafas. Memang udah saking paniknya, udah saking takutnya kita cuma lari, pengen nangis, tapi kita bisa sampai bawah gitu. Memang kalau ngomong nggak masuk akal dong. Tapi nyatanya itu yang kita alami di situ. Itu jadi. Memang makanya kalau orang-orang bilang ada kisah mistis tapi nggak ada yang nggak ada orang pelakunya gitu, maksudnya nggak ada orang yang jadi korban. Dulu kita agak nggak percaya, alah apa sih gitu. Tapi ternyata setelah kita terjadi di kita sendiri, kita jadi anjir. Dan kita benar-benar ngalamin. Benar-benar kita ngalamin sendiri gitu. Teman-teman, untuk sekarang kita bakal cerita itu aja dan kita masih ada beberapa cerita yang lain. Banyak cerita dari kita yang bakalan kita ceritakan lagi di episode Kamis Horor berikutnya. Di setiap Kamis malam kita bakalan rilis Kamis Horor. Di Sabtu dan Minggu kita bakalan review. Jadi buat teman-teman yang udah nonton sampai sekarang, terima kasih. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Silahkan kalian komen sesuka kalian, apapun itu silahkan komen. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. See you.